warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Kamaria, NPM 17640024. Saya kuliah di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik dan Prodi Teknik Sipil. Tugas dari Bapak Adi Surya STMT, mata kuliah Analisis Numerik. Berikut penjelasannya. Peramalan atau forecasting. Peramalan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, menggunakan dan mempertimbangkan data dari masa lampau. Ketepatan secara mutlak dalam memprediksi suatu peristiwa adalah tidak mungkin dicapai. Oleh karena itu, ketika tidak dapat melihat kejadian yang akan datang secara pasti, diperlukan waktu dan biaya yang besar agar mereka dapat memiliki kekuatan dalam menghadapi masa yang akan datang. Peramalan biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang dicakupnya. Horizon waktu terbagi atas beberapa kategori. 1. Peramalan jangka pendek. Peramalan ini mencakup jangka waktu hingga 1 tahun, tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Contoh, untuk merencanakan pembelian. 2. Peramalan jangka menengah. Umumnya mencakup hitungan bulanan hingga 3 tahun. Contoh, untuk merencanakan penjualan. 3. Peramalan jangka panjang. Umumnya untuk perencanaan masa 3 tahun atau lebih. Contoh, untuk merencanakan produk baru. Proyeksi. Proyeksi adalah ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi berdasarkan kecenderungan masa lalu, dengan asumsi bahwa masa yang akan datang memiliki pola yang sama dengan masa yang lalu. Sebagai contoh, kita dapat menghitung jumlah penduduk selama 5 tahun terakhir. Dalam model matematika ini ada 2 metode, yaitu aritmatik dan geometrik. Metode chi-square digunakan untuk menguji dua kelompok data baik variabel independen maupun dependennya berbentuk kategorik atau dapat juga dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih, sehingga datanya bersifat diskrit. Misalnya ingin mengetahui hubungan antara status gizi ibu baik atau kurang dengan kejadian BBLR ya atau tidak. Regresi. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen atau terikat dengan satu atau lebih variabel independen, variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Jenis-jenis regresi. A. Regresi linier. Regresi linier dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan banyaknya variabel bebas yang terlibat dalam persamaan yang ikut mempengaruhi nilai variabel terikat. B. Regresi linier sederhana. Apabila dalam diagram pencar terlihat bahwa titik-titiknya mengikuti suatu garis lurus, menunjukkan bahwa kedua peubah tersebut saling berhubungan secara linier. Persamaan regresi dalam bentuk yang paling sederhana yaitu satu peubah bebas atau X dengan satu peubah tak bebas atau Y mempunyai persamaan Y sama dengan A plus BX. Kesimpulan, dengan metode peramalan memudahkan kita untuk memprediksi jumlah proyeksi pertumbuhan, ekonomi, jumlah, dan lain-lain dengan menggunakan metode aritmatik dan geometrik untuk mencari proyeksi jumlah penduduk 10 tahun ke depan, serta chi-square dan regresi, di mana kita akan terbantu untuk melaksanakan kebutuhan perencanaan sarana dan prasarana. Sekian penjelasan dari saya, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.